getaran di struktur kayak jembatan tadi, tower, kemudian kayak di pipa, ya itu nanti bisa kita pelajari kalau Anda ngambil di GSM. Ya, baik. Ini sekilas Ibu ini ya masuk di sini untuk cantilever ya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau misalnya kita Nah, Ibu tadi kan menggambarkan ini ada penggaris gitu ya, kemudian ada massa, ya kita wakili dia satu massa, maka massa itu nanti dia punya gerakan X, ya. Tapi bisa juga kita membuat menjadi multi DOF, ya DOF-nya banyak. Ya, bisa kita buat dia single DOF, 1 degree of freedom, ya, bisa juga menjadi MDOF. Ya, bagaimana kapan kita membuat single DOF atau multi DOF, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau misalnya Anda ya sudah saya ingin mencari getaran yang ada di ujung ini, ya sudah Anda buat aja single DOF. Ya, karena apa? Single DOF, satu massa itu akan mewakili satu persamaan. Ya, sigma F sama dengan M kali X double dot. Tapi kalau yang di sini multi DOF, ini banyak. Ya, massanya adalah titik-titiknya ini, yang masing-masing titik dia mempunyai X1, X2, dan seterusnya. Ya, sehingga masing-masing titik itu nanti mempunyai sigma F1 sama dengan M1 X1 double dot. Ya, kemudian X2 juga gitu, punya sigma F2, M2, X2 double dot. Nah, ini makin banyak, itu berarti persamaan yang Anda buat itu makin banyak, penyelesaiannya itu jadi rumit, gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi finite element demikian, ya, elemen yang banyak demikian, maka kita membutuhkan software. Biasanya kita menggunakan ANSYS. Ya, nanti Anda kalau misalnya memang tertarik di sini, ya, apakah ini Anda di lab vibrasi ataukah di MBP, nanti akan menganalisa struktur dengan menggunakan ANSYS. Ya, nah ini sudah bukan pekerjaan Anda kalau menyelesaikan ini. Anda hanya mengkonsep, ya, mengkonsep, mendesain, merancang. Tapi untuk menyelesaikan itu ada di software. Ya, baik. Ibu pesankan ya, kalau misalnya Anda nanti TA menggunakan software itu canggih sekali, tapi usahakan ya harus ya, Anda harus paham ya apa yang ada di software itu. Nanti Anda akan atau Anda akan melihat kakak-kakak senior saat sidang, saat sidang ya, hasilnya kalau misalnya menggunakan software itu hasilnya akan keluar merah, hijau, kuning, biru itu ya. Ya. Nah, merah, hijau, kuning, biru itu memberikan nilai masing-masing, ya, memberikan nilai masing-masing. Tapi yang harus Anda pahami bagaimana nilai itu nanti bisa merepresentasikan hasilnya, ya.
apapun yang Anda masukkan ke software, itu nanti akan keluar hasil-hasilnya. Ya, tapi bagaimana? Apakah hasilnya itu sesuai dengan desain Anda? Ya, nah itu yang Anda harus paham di dasar teorinya. Ya, kalau misalnya ini ada begini ya, ada defleksi maksimum, ya nanti tentunya di gambarnya ada terlihat merah, kuning, hijau, biru, ya. Di daerah mana yang nanti mempunyai tegangan kritis, ya, mempunyai tegangan maksimum, ya, itu nanti bisa Anda cek lagi dengan menggunakan secara teoritis, ya, hitungan manual. Kalau ini kan sederhana ya Anda hitung manual, kemudian Anda cocokkan, ya, yang ada di software itu, hasil dari software itu cocok nggak kalau dengan teori yang sederhana tadi. Ya, jangan bangga kalau misalnya Anda mengerjakan dengan software kemudian keluar merah, kuning, hijaunya itu ya. Nah, tapi Anda harus tahu ya kenapa kok keluar itu ya. Nah, baik, itu pesan Wiwi ya. Nanti tolong di semua mata kuliah ya, di semua mata kuliah. Kalau di fluida atau di thermal nanti akan menggunakan software-software itu juga. Ya. Ya, baik. Nanti kita di sini kita tidak akan belajar tentang continue ya, tentang continue, tapi kita hanya belajar tentang discrete saja ya. Kalau discrete itu tadi kita hanya satu DOF. Nah, ini sudah ada klasifikasi daripada vibrasi ya. Ibu sampaikan di sini. Di sini ada free vibration, ada forced vibration. Apa itu free vibration dan apa itu forced vibration? Sebelum masuk di sini, mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Ibu nggak sendirian kan ya? Ibu nggak sendirian kan di sini? Ya, masih ini ya, masih di depan ini ya, depan laptop ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, apa itu free vibration dan apa itu forced vibration? Ya, free vibration itu jika sistem itu awalnya dia diberi free vibration itu adalah suatu sistem yang getarannya ya itu ditimbulkan karena awalan ya. Kalau misalnya ini ada cantilever seperti itu ya, cantilever itu dia di posisi 0 ya. Kalau misalnya